Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Siti Maesaro. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 yang bertugas di SMP Negeri 2 Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan nasional. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan nasional, ada beberapa kesimpulan yang saya peroleh. Di antaranya, Ki Hajar Dewantara membedakan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu adalah mentransfer ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menegaskan pendidikan mengarahkan anak ke keselamatan dan juga kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka biji jagung akan tumbuh dengan optimal, terlepas dari bagaimanapun kualitas biji jagung. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja, dan saya hanya melihat hasil nilai evaluasi materi peserta didik sebagai hasil akhir kemampuan mereka. Saya beranggapan bahwa peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak memperdulikan apakah murid benar-benar paham atau belum mengenai materi yang diberikan. Sebelumnya, saya juga menganggap bahwa keberhasilan pembelajaran peserta didik saya adalah pencapaian nilai KKM, sehingga saya sering tidak puas jika peserta didik saya nilainya di bawah KKM setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan murid adalah subjek pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi dalam proses pembelajaran. Dan guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu, saya harus memahami karakteristik murid karena setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Saya harus menghargai setiap perbedaan karakter murid saya dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran atau student center. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun, karena
Tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercipta dengan baik. Demikianlah pemaparan dari saya. Semoga video ini menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.